Oke, halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Sekarang idenya kita akan ini masih kosong ya. Jadi kita coba pilih image. Di sini gambarnya misalnya air terjun, kemudian dia memasukkan ya. Nanti pas kita update profile, kita sekalian update image-nya gitu. Nah, itu gimana caranya? Kita akan lakukan di sini. Yang pertama-tama mungkin kita akan pas ngeklik update profile ini ya. Jadi pas dia ngepick image, dia akan memasukkan ke dalam bentuk X file ini ya, ke bentuk X file ini. Nah, jadi pas dia ngeklik update profile, di sini dia itu sebelum mengupdate namanya aja, dia juga bisa mengupdate profilnya gitu. Jadi sebelum masuk ke situ, di sini kita ngecek dulu ya kondisinya. Apabila image-nya tidak null seperti ini, maka di sini adalah kita dapat X filenya. Maksudnya ini proses upload image ke storage ya, ke Firebase storage di sini. Nah, sekarang PR-nya adalah gimana cara image kita yang tadinya bentuk file kita upload ke Firebase storage kita. Sebenarnya kita perlu dokumentasi ya. Di sini ada penggunaannya di Firebase Flutter.dev cloud storage. Di sini baca aja dokumentasinya. Kemudian langsung aja ke bagian penggunaan. Nah, katanya kita disuruh import dulu nih. Ya, kita copy, kemudian kita pasang di sini aja. Sebagai apa? Oh, dia butuh sebagai. Kenapa butuh sebagai? Karena nanti kita itu ada bagian yang perlu dispesifikin, itu bagian Firebase storage atau bagian yang mana gitu. Jadi ini perlu alias. Ini kita simpelin aja, kita ganti dia aliasnya sebagai S gitu ya, atau store. Gini juga bebas ya. Sebenarnya apapun di sini isinya bebas. Saya singkatin aja, ini aliasnya sebagai S ya. Nanti idenya adalah di sini penggunaannya adalah kita panggil instance-nya dulu nih. Nah, cara panggil instance-nya ini kayak gini, kita copy. Kemudian di sini tinggal bikin instance-nya ya. Ini tinggal bikin instance-nya. Nah, karena di sini kita pakai S sesimpel ini, jadi di sini kita ambil S gitu ya. Dan di sini juga kita ambil S. Di sini kita kecilin aja kayak gini. Nah, ini jadi lebih singkat gitu. Nah, kenapa harus kayak gini? Kenapa harus pakai alias? Kalau nggak pakai alias bisa nggak? Kalau nggak pakai alias berarti ini kita nggak usah pakai kayak gini. Nah, bisa kayak gini ya. Coba kita nggak usah pakai alias dulu. Sebenarnya bebas ya. Kalau mau pakai alias sama enggak itu bebas. Tapi dia di sini diminta untuk pakai alias nih dari dokumentasinya. Terserah mau di teman-teman pakai alias apa enggak. Itu kayaknya nanti akan ngefek ke depannya deh kalau nggak salah ya. Jadi ketika kita mau ambil itu datanya ada bentrok sama Firebase yang lain, misalnya Cloud Firestore, makanya dia dibutuh alias gitu buat ngebedain antara package Firebase Storage dengan Cloud Firestore. Makanya di sini dikasih alias. Kalau dikasih alias berarti kalau kita panggil dari alias yang tersebut, maka dia udah spesifik bahwa kita ambil ini dari sini, dari yang import package ini gitu. Nah, ini kalau misalnya ada bentrok antara satu package dengan package yang lain dengan penamaan yang sama gitu ya. Jadi dia pakai alias. Ya, kita ikutin dokumentasi aja menggunakan alias biar nggak error ke depannya gitu ya. Jadi kita pakai S titik Firebase storage ya. Nah, kita udah punya storage-nya. Di sini tinggal kita tinggal upload file ya, file upload nih. Ya, jadi file upload ini tinggal masuk ke bagian seperti ini. Kita copy, kita pasang seperti ini, kita pasang di dalam sini. Kemudian ini setelah itu kita masuk ke upload file yang ini ya. Jadi ini kita copy filenya yang mana. Kemudian kita copy juga di bagian sini. Kita paste di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini gunanya alias nih kayaknya nih di sini Firebase Core ya. Kalau di sini dia ngambil dari Firebase Core, bukan dari Firebase Storage. Tapi nggak masalah di sini.
Oke, sorry, kita masuk ke file upload, udah semua, kita nggak usah pakai ini, on cancel itu nggak usah, jadi kita pasang seperti ini aja. Nah, tinggal ini error-error yang kita benerin. Untuk directory ini kita kontrol spasi. Nah, ini kita perlu dart.io ya, kita buka aja, dari dart.io nya kita import. Kemudian get application ini kita perlu dari mana nih ya, ini kita copy, kita hapus, kita kontrol spasi. Oh, nggak ada suggestion, jadi kita perlu import dulu nih ya. Untuk di bagian get ini dokumen kita butuh path provider ya, jadi get application ini kita butuh package path provider. Apakah kita sudah punya package path provider? Kita cek dulu di paspec YAML kita. Path provider di sini nggak ada ya, maka kita harus install dulu nih ya path providernya. Get install path provider, kita enter. Nah, ini baru ke install nih. Sebenarnya kegunaan path provider ini buat apa ya? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau pakai path provider, itu kita dapetin file path-nya. Sedangkan ketika kita menggunakan X file ini, di dalamnya sudah ada path-nya. Jadi seharusnya kita nggak perlu nih, ya nggak perlu path provider. Jadi kita langsung aja pasang seperti ini ya. Filenya file apa? Kayak gitu. Ini langsung kita udah punya path-nya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu path provider, itu bisa ya. Jadi kalau mau dihapus lagi, di sini hapus saja path providernya, kita nggak usah pakai gitu, boleh ya. Kita save lagi, path providernya kita hilangin. Kemudian cara pakainya berarti kita tanpa menggunakan directory ini. Jadi file path-nya itu kita udah nggak perlu nih ya. Dari sini kita nggak usah. Kemudian tinggal filenya aja. Filenya ini kita langsung ambil dari image ini karena path-nya sudah ada nih, path-nya. Dan ini kita pastiin ada datanya nih, image-nya, karena dia di sini kita udah cek bahwa image itu tidak null, baru dia ngeproses ini. Untuk Firebase storage-nya kita pasang S karena kita pasang alias S kayak gini. Untuk instance-nya, oh ini langsung aja nih storage gitu ya, karena di storage ini udah instance-nya. Kemudian referensi ini akan menjadi di sini adalah foldernya. Jadi kalau kita punya cloud storage di sini, dia konsepnya mirip dengan Firestore ya. Jadi ibaratnya di sini ada collection, kemudian di dalamnya ada dokumen dan ada datanya. Kalau di storage juga sama. Kita itu di sini langsung file bisa. Kita langsung upload file, kita taruh di root bisa, atau kita bikin folder misalnya di sini. Misalnya di sini adalah UID dari user, ini adalah unique ya, unique. Nah, kemudian kita bikin folder. Nah, dari setiap folder unique ini itu mewakili satu user tersebut. Nah, baru di dalamnya baru kita upload file nih. Nah, ini bisa nih kayak gitu ya. Ya, jadi kita buat folder baru gitu. Mungkin ini kita akan hapus, delete semuanya. Kemudian masih kosong ya. Jadi idenya nanti di dalam sini kita butuh out ya. Current user UID. Kita ambil dulu. Kita pasang Firebase out titik out. Oh, atau kita punya Firestore di sini. Kalau kita ambil Firestore, kita punya UID nggak? Oh, ini ada nih, kita punya UID ya. Kalau kita sudah punya UID, kita nggak perlu Firebase out lagi buat dapetin UID dari current user. Jadi kita manfaatin aja UID ini sebagai foldernya. Jadi ini adalah foldernya. Jadi nanti di sini kita akan buat folder yang unik ya, berdasarkan UID user tersebut. Kemudian di dalamnya kita namain aja profile titik. Nah, ini ekstensinya. Nah, ekstensi ini kita buat dulu di sini ya. Ekstensi itu kita bisa dapat menggunakan kayak gini nih. Kemarin ya. Kita udah coba. Ini adalah ekstensinya. Kita copy. Kemudian di sini kita panggil aja string ekstensi sama dengan adalah ini. Nah, ini ekstensinya kita panggil di dalam sini. Nah, seperti ini. Jadi nama filenya itu adalah profile.extensi. Kita ganti ya nama profilnya.
Nah, untuk filenya atau image-nya itu kita ambil dari file yang ini. Nah, seperti ini adalah storage-nya. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah berhasil nih upload-nya ya, kita udah berhasil ke upload sini, maka kita udah berhasil upload dia. Ya, di sini kita udah berhasil upload. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dia ada error? Mungkin kita bisa pakai exception atau kita langsung ke catch error kayak gini, tidak dapat update profile gitu misalnya. Nah, itu nggak masalah ya. Jadi di sini ada di dalam try and catch. Nah, sekarang PR-nya adalah setelah kita sudah upload file di sini, kita udah masang filenya, maka file itu sudah masuk ke dalam sini. Ya, kita akan cobain ya. Kita save. Kemudian kalau misalnya udah di save, mungkin di sini idenya adalah kita pasang datanya ya. Datanya di sini kita cut aja. Jadi di atas ini berupa mapping. Ini adalah string dynamic. Gunanya buat apa? Ini adalah data yang akan kita update gitu. Nah, data yang akan kita update adalah seperti ini awal-awal. Kemudian di sini kita pasang data ya. Nah, gunanya adalah kita akan di sini kita pasangnya setelah kita ngecek ada image-nya, kita harusnya nambahin profilnya ya. Jadi si data ini kita tambahin satu lagi ya, yaitu datanya di sini. Datanya itu adalah berupa profile. Kita tambahin profile, kemudian nama datanya itu apa di sini. Ya, jadi namanya itu kita ambil dari ini adalah link URL dari Firebase Storage. Nah, gitu ya. Ini adalah link URL-nya. Kita coba save dulu. Kemudian kita coba update profile di sini. Kita coba restart ya. Oke, ini masih kosong. Kita masuk ke profile. Ini belum ada profilnya, Kuli Project. Kemudian di sini kita belum pilih image dan di sini masih kosong juga. Kita pilih image-nya. Kemudian kita ganti jadi air terjun nih. Kemudian kita klik update profile. Kita cek dulu di box console. Kalau misal dia ada error, mungkin dia bakalan muncul di sini. Kita update profile, lagi loading. Ah, ini ada error nih. Kenapa dia bisa error nih? Link URL dari Firebase Storage. Oke. Ini error. Kemudian apa lagi nih? Ini error kenapa? Gara-garanya kita cek dulu. Di sini Yuri ini. Nah, Yuri ini image-nya kita yang di back nih. Di sini tuh kita masuk nih. Kalau ini kita refresh ya. Sebenarnya kita udah masukin dia datanya. Udah berhasil gitu. Nah, ini adalah UID dari Kuldi Project. Kalau teman-teman cek di sini, Kuldi Project itu UID-nya adalah WTVKT. Nah, jadi di sini sudah punya milik Kuldi Project ya. Kalau kita buka dan ini udah berhasil ke upload ke bagian Firebase Storage kita. Nah, cuma kita belum ngebuat ini, kita belum download URL-nya ini. Kalau kita klik, nanti di sini dapat image-nya dan ada URL-nya nih. URL-nya ini juga perlu token. Kalau teman-teman cek di sebelah sini pojokan ya, ini ada tokennya. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengakses ini kalau nggak tahu tokennya gitu. Kalau tokennya ini salah, misalnya saya ngasalin gitu ya, kita enter. Nah ini, kok masih masuk ya? Berarti URL ini ada di bagian token kosong. Masih masuk ya? Oh, berarti dia masih bisa di read nih. Kalau kita masuk altitude-nya juga nggak ada, sampai sini aja nih profile JPEG. Nah, ini nggak bakalan dapat nih dia datanya ya, nggak bakalan dapat nih, kecuali kita dapetin yang tadi ya, altitude-nya. Bukan altitude sih, apa sih?
file location. Nah, ini nih, storage location dan access token harusnya ini dapat nih. Cuman nanti kita akalin dulu deh nanti itu ya. Yang jelas adalah kita berhasil mengupload file ini dan kita sudah punya URL-nya. Nah, sekarang di bagian Firestore-nya itu kalau kita buka, di sini adalah link ini berupa string. Nah, di sini errornya gara-gara itu ya. Jadi bukan gara-gara jadi kita harus beneran masukin URL yang benar gitu. Karena ini menggunakan network image. Network image itu perlu URL setidaknya HTTPS gitu ya. Jadi gimana cara dapetin link download dari storage-nya? Cara dapetin link download dari storage ini itu di sini ada bagian download URL. Download URL itu kita masuk ke bagian instance, kemudian referensinya, terus kita tinggal download URL kayak gitu ya. Jadi di sini kita masuk ke bagian referensi, kemudian kita tinggal get download URL. Nah, get download URL ini tipenya future. Jadi ini kita perlu await dan kita di sini kita pasang string URL image aja ya, seperti ini ya. Nah, URL image baru kita masukin ke dalam sini. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah stepnya seperti ini. Kalau ini kita coba restart dan di sini di bagian ininya kita hapus dulu semuanya, kita reset ya. Ini satu folder saya hapus, saya kosongin lagi, dan juga di Firestore sini kita hapus profilnya karena ini bakalan error. Dianggapnya ini kita nggak punya profile ya. Jadi di sini kalau saya restart ini nggak ada masalah sama sekali. Kemudian saya masuk ke bagian profile, ini masih kosong. Kita upload profile, kita pilih misalnya daun ya, kita pilih daun. Nah, kita dapat nih, kita update profile. Oke, kalau dia berhasil, nah ini berhasil. Nah, dia akan tetap daun. Kalau kita back, dia udah berupa daun. Karena di sini URL-nya udah bener ya. Kita ambil dari URL yang kita dapetin dari sini. Udah dimasukin gitu. Oke, ini udah aman, berarti kita udah berhasil upload profile ya. Di sini profile kita udah ke-upload daun. Kalau kita mau ganti lagi, maka nanti di sini filenya akan ke-replace. Kenapa ke-replace? Karena kita menggunakan nama yang sama ya. Nah, ini kita coba pilih ganti air terjun. Ya, dari daun kita ganti jadi air terjun, kita upload. Oke, di sini berhasil ya. Dan di sini kalau kita coba close, terus kita klik lagi. Nah, ini udah ganti image. Dan profile kita di sini URL-nya juga udah ganti ya. Jadi kalau kita back, di sini profilnya udah URL untuk air terjun. Oke, sampai sini aja. Ini adalah untuk materi upload profile. Mungkin idenya next kita akan coba hapus profile ini ya. Hapus profile, mungkin kita pasang button delete aja nih nanti ya. Kita next ke materi selanjutnya aja.